Teman-teman, 2 hari yang lalu kita sudah berbicara mengenai personal branding. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memulai bisnis online sejak dini, gitu ya. Sejak dini dalam artian ya karena teman-teman masih sangat muda. Karena masih sangat muda, saya rasa kesempatan untuk memulai lebih cepat itu lebih baik. Saya akan share satu bahan. Setelah itu kita discuss ya teman-teman ya. Oke. Kalau suara saya ada putus-putus atau apa namanya karena permasalahan jaringan atau terlalu cepat, silahkan nanti dikabarin biar saya dapat menyesuaikan. Oke. Oke, teman-teman. Nah, jadi 2 hari yang lalu kita udah belajar mengenai personal branding. Jadi sebetulnya personal branding itu dapat kita gunakan lebih jauh untuk berbisnis. Walaupun sebenarnya nggak selalu menjadi tahapan, tapi personal branding yang bagus setidaknya bisa membantu kita untuk memulai bisnis. Apakah untuk mendapatkan jaringan, rekanan, ataupun mendapatkan konsumen. Gitu. Tapi kalaupun kita belum memulai personal branding kita dan ingin memulai berbisnis online, itu bisa saja. Jadi tidak masalah kalau teman-teman belum melakukan personal branding. Sekarang kita akan belajar bagaimana memulai bisnis secara mudah. Oke, nanti kita akan banyak diskusi. Sekarang kita akan diskusi dulu sebentar mengenai bahan yang sudah saya siapkan. Jadi teman-teman, perubahan itu nyata di depan kita dan perubahan itu terus terjadi di sekitar kita. Jadi dunia itu sudah berubah. Kita akan ngomongin masalah perubahan dulu nih sekarang. Oke, teman-teman tahu ini apa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ini apa ya? Foto ini ya? Keripik singkong. Keripik singkong. Tadi yang jawab siapa ya? Mas Sultan ya? Iya. Aduh, jadi nggak enak ini ada Mas Sultan. Betul, kata Mas Sultan. Jadi ini keripik singkong. Keripik singkong ini sudah ada sejak zaman bahla, dahulu kala ini sudah ada. Jadi bukan sebuah produk yang luar biasa ya, bukan sebuah produk yang inovatif luar biasa itu enggak. Jadi produk ini sudah lama dan kayaknya 100% dari kita semua juga tahu ini rasanya seperti apa. Tapi walaupun produk ini sudah lama, itu baru satu brand ini yang mampu menerobos tentang bagaimana menjadi seorang pebisnis keripik singkong yang sukses. Jadi ini adalah keripik Maici, mungkin teman-teman sudah pada tahu, ini sempat booming ya beberapa tahun lalu. Jadi saya bercerita ini banyak contoh-contohnya beberapa tahun lalu, supaya kita tahu perubahan itu sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan sudah lama, gitu, terkait masalah fenomena yang akan kita bicarakan. Jadi Maici ini dimiliki oleh seorang, ini dulu junior saya. Dia ini kami satu universitas, saya angkatan 2004, dia angkatan 2006, 2007, gitu saya lupa. Nah, jadi selama dia di perkuliahan, dia itu juga mulai jualan keripik singkong yang dia namakannya Maici. Maici ini namanya dari mana? Jadi dulu waktu dia kecil, mamanya tuh suka ngantongin sebuah tas kecil, isinya tuh uang-uang koin yang disebut ici gitu. Jadi karena dia punya kedekatan dengan mamanya, jadi dia buat nama brandnya ini Maici. Makanya kan logonya ini seorang ibu-ibu ya. Gitu. Jadi dia itu berpikir bagaimana bisa mendapatkan uang tambahan. Salah satunya, oh iya jualan kuliner. Kuliner apa nih? Keripik. Oke, keripik ini sudah banyak orang tahu. Jadi dia beli keripik dari orang yang pengrajinnya. Setelah itu dibuat leveling ya. Ada level 1, level 2, level 3 sampai level 10 gitu. Dan dia menjualnya dari kuliah. Jadi pas kuliah selesai dia nawarin ke teman-teman, bro mau nggak nih Maici keripik singkong gitu. Oh iya, apaan nih? Jadi dari awalnya satu kelas, berkembanglah ke kelas lain, berkembanglah akhirnya ke kampus lain, berkembanglah akhirnya satu Indonesia. Dan pada saat itu Twitter sedang booming. Jadi Maici waktu itu dia menggunakan media Twitter untuk berjualan. Dinamakannya itu gentayangan kayak gitulah. Sedang gentayangan di jalan apa gitu. Jadi orang tuh pada ngantri semuanya. Padahal produknya sama teman-teman. Produknya sama seperti keripik singkong yang lain, cuman dia melakukan inovasi dari segi level pedas
Kedua, secara packaging dibuat lebih bagus packagingnya. Dan ketiga, dia menggunakan media digital. Gitu. Jadi kalau dulu orang bertanya gitu ya, dia mau ngelamar anak orang gitu ya, misalkan, Pak saya mau ngelamar anak bapak, lah kamu kerjanya apa? Saya jualan keripik Pak. Jualan keripik, kasih apa anak saya makan keripik? Tapi tanya dulu salesnya berapa? Sales Maicik ini 7 miliar per bulan. Pada saat itu sedang booming. 7 miliar per bulan dan akhirnya dia berhenti kuliah, bukan sesuatu yang perlu dicontoh gitu ya. Tapi dia berhenti kuliah untuk fokus pada bisnisnya. Jadi satu-satunya pedagang keripik singkong yang bisa beli Lamborghini, saya rasa si Reza Nur Hilman ini. Lihat ya, produk yang sama, sudah dikenal banyak orang, tapi dijual dengan cara yang berbeda, akhirnya booming. Dan dia menggunakan media digital. Contoh lagi yang lain. Nah ini adalah distro. Jadi kan anak muda itu paling banyak gemar kalau buat bisnis pertamanya itu buat kaos, buat baju fashion distro kayak gitu ya. Apalagi di kota Bandung itu katanya gudangnya distro. Jadi setiap tahun itu pasti banyak banget distro-distro baru mulai datang. Gitu. Nah kalau kita berbicara mengenai sekitar tahun 90-an, 2000-an awal, kalau kita punya bisnis distro, kita itu harus ada punya space, nyewa toko, nyewa ruangan untuk kita dapat membuka toko kita. Jadi kita zaman dulu tuh belum ada tuh online kayak gitu. Jadi kalau kita buat bisnis kayak gini dulu lumayan gede modalnya, selain produksi juga harus sewa gedung, sewa space, sewa kantor gitu loh supaya bisa jualan. Nah, beda kisah sama ini. Ini ada sebuah brand Morris Portland. Morris Portland ini adalah sebuah brand fashion sama distro dari kota Bandung. Ini saya screen capture Instagramnya ini sekitar 3-5 tahun yang lalu. Gitu ya. Pada saat itu followernya 77.000. Ini yang punyanya juga teman saya. Dia juga memulai ini sejak berkuliah, gitu ya. Apalagi kalian sejak SMA, jadi seharusnya bisa juga. Nah, produknya seperti apa sih? Produknya sama seperti produk-produk distro yang lain, gitu. Dan modelnya juga teman-teman dia, tapi dia tidak punya toko. Dia hanya punya toko online, hanya punya Instagram untuk berjualan. Dia tidak punya uang lebih untuk nyewa space yang bagus, gitu ya, kantor yang bagus, karena dia pengen berbisnis dengan modal yang terbatas. Waktu itu karyawannya cuma satu, sama dia jadi berdua. Jadi kerjanya adalah dari siang pagi sampai sore dia ngumpulin pesanan, dari sore sampai malam ngirim pesanan sama packaging kayak gitu semuanya setiap hari. Dan foto-fotonya semuanya ini menggunakan teman-teman dikasih kaos gitu di fotonya. Ini hasil-hasil foto mereka. Dan salesnya itu per bulan 300 juta. Itu pada saat dia mulai sejak masih belajar dan hanya menggunakan Instagram. Lihat ya, ini dua zaman yang sedikit berbeda nih. Dari dari zaman Twitter, sekarang ini lagi ngetrennya pada saat itu zaman Instagram. Mungkin sama toko-toko distro yang punya toko offline, mungkin salesnya sama teman saya ini, sama-sama 300 juta gitu. Tapi teman saya ini tidak harus nyewa space, tidak harus bayar pegawai yang banyak, tidak harus bayar listrik. Yang dia butuhkan hanya literally handphone, akun Instagram, sama paket internet lah. Walaupun dia nggak punya uang untuk beli pulsa internet, ya tinggal datang aja ke kafe-kafe yang gratisan kan internetnya bisa langsung connect. Begitu. Jadi dia memulai dengan modal yang sangat minim. Dengan kreativitasnya, dia bisa menghasilkan sales yang sama dibandingkan sama seperti distro yang lain, cuma dengan profit yang lebih bagus. Berikutnya, nah ini majalah. Kalau zaman dulu ya, kalau kita pengen iklan itu kan di media-media yang memang sudah konvensional, yang sudah terkenal seperti majalah, televisi, radio, itu kan biayanya mahal ya. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali anak muda yang punya bisnis tuh kayak gini. Nah, menjadi akun, menjadi influencer, menjadi akun media, menjadi influencer, menjadi seorang bintang di media sosial, di Instagram, di TikTok atau di Twitter gitu ya. Ini saya screen capture dagelan, ya mungkin teman-teman sudah tahu lah dagelannya semuanya. Ini saya screen capture juga sama, ini sekitar 3-5 tahun yang lalu lah. Followernya baru 10,7. Pada saat itu yang paling banyak followernya itu adalah Pevita Pierce.
peringkat satu. Kalau sekarang, kalau nggak salah peringkat satu itu adalah Ayu Ting Ting, Instagram yang paling banyak follower. Nah, banyaknya follower itu kan tentu saja menjadi kekuatan tersendiri. Nah, kenapa sih orang banyak follow dagelan? Apakah kontennya konten yang bermanfaat, konten yang penuh edukasi? Enggak sih. Konten itu kayak gini-gini. Konten yang nggak penting, nggak perlu mikir panjang gitu untuk buatnya. Dalam artian sesuatu yang bukan, kita kan kalau buat produk, kita buat postingan tuh mikir banget ya. Kalau dagelan ini semuanya isinya tuh buat kita terhibur, tertawa gitu. Yang punyanya siapa? Anak-anak kuliah-kuliahan juga gitu yang memulai. Jadi dari awalnya main-main buat postingan-postingan lucu, banyak followernya, jadi mereka bisa jualan iklan. Nah, pada saat tahun itu saya pernah ngiklan di dagelan, itu sekali posting itu bisa 12 juta rupiah sekali posting, one shot. Saya ambil 2 kali 12 juta gitu. Apakah itu mahal? Tergantung, bandingin. Kalau di media konvensional, saya pernah juga iklan di koran, itu harganya 150 jutaan. Tambah pajak mungkin sekitar 180-an jutaan gitu. Tapi generasi zaman sekarang tidak ada yang lihat iklan koran gitu. Jadi kalau seperti ini kita ngiklan di dagelan dari 10 juta orang, ya anggaplah mungkin hanya 1 juta, 2 juta orang nonton, ngelihat, tapi itu udah banyak banget. Dan ternyata pada saat kita ngiklan di media-media influencer kayak gini, bukan hanya dagelan, yang cukup banyak influencer yang lain, itu ternyata tingkat sales itu tinggi, teman-teman. Jadi pada saat saya ngiklan pada saat itu tuh berpengaruh banget ke sales saya. Itu begitu juga teman-teman saya yang punya bisnis lain, pada saat ini kan dagelan, pada saat itu memang kerasa banget sales itu cepat naik. Gitu. Jadi sekarang sudah ada lagi yang dulu tuh nggak ada, bisnis menjadi seorang influencer gitu. Gara-gara zaman digital ini terbuka lebih lebar gitu, orang-orang yang dulu tidak dikenal, tapi karena dia punya pemikiran yang berbeda, dia punya kreativitas untuk buat konten, akhirnya dia bisa menghasilkan gitu. Nggak usah kayak gini aja, bukan buat konten ya, seperti main game deh. Kalau zaman saya main game itu pasti dimarahin sama orang tua, karena nggak belajar, kerjanya main game berjam-jam. Tapi kalau zaman sekarang, anak-anak main game itu bisa menghasilkan uang gitu. Jadi sekarang udah ada lagi ekosistem yang dinamakan e-sport gitu. Jadi olahraga melewat game, dan itu industri yang sangat besar. Pada saat ini semakin banyak cara untuk dapat kita memulai bisnis. Ya salah satunya paling gampang seperti ini, menjadi seorang influencer. Tentu saja itu harus ada kekuatan-kekuatan tersendiri. Kontennya kah? Apakah foto-fotonya keren-keren? Tapi rata-rata yang Pak, fotonya ganti Pak. Kenapa? Oh ya, terima kasih Mas Babang. Gitu. Nah, jadi begitu banyak anak-anak muda sekarang, mereka itu walaupun masih SMA, masih kuliah, mereka itu sudah mulai bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa gitu. Kayak influencer itu mereka sekarang rata-rata ya, kalau influencer lokal itu mungkin harganya sekali posting sekitar 500.000 gitu ya. Tapi kalau udah nasional itu bisa 1 juta, ataupun kemarin tuh lagi viral nih Rachel Fanya ya, katanya itu bisa sekali posting bisa 150 jutaan gitu ya. Tapi itu muncul karena teknologi. Nah, sehingga timbul satu pertanyaan yang ingin kita tanyakan adalah sebenarnya, jadi kalau kita pengen buat bisnis itu, apakah ngomongin tentang hanya sebatas produk yang bagus atau model bisnis yang bagus? Karena banyak produk-produk yang sama tapi bisa dijual dengan hasil yang berbeda oleh orang yang berbeda. Contoh lagi nggak? Nih, ini adalah cemilan. Rata-rata camilan ini dari luar negeri yang di foto-fotonya semuanya. Jadi kalau kita pengen beli ini kan kita datang ke toko, ke supermarket gitu untuk membelinya. Nah, teman saya itu beberapa tahun lalu dia buka nih toko online namanya Bekisnet. Sebenarnya bukan toko-toko online pure sih, waktu itu zamannya BlackBerry lagi ngetop. Nah, apa yang dia lakukan? Dia tuh orangnya suka traveling. Jadi pada saat dia traveling ke kota Solo, Yogyakarta, atau ke Jakarta, dia cari jajanan lokal, kuliner lokal yang unik. Dia cari
uh, foundernya, dia cari penemunya. Setelah itu dia ajak kerjasama. Mas, boleh nggak ya saya jualin di produk? Oh, boleh, boleh. Nanti gini. Oke. Setelah itu dia cari reseller lagi di tempat lain. Dia cari reseller lagi. Nah, dia hanya punya tokonya itu BlackBerry dia. Dia punya akun nomor orang yang punya produk. Dia punya akun orang yang punya jalur penjualan. Jadi yang dia lakukan, dia tidak punya toko, dia tidak punya gudang. Dia hanya punya jaringan. Bro, ini ada produk baru dari Jawa Tengah, mau nggak beli? Oke, boleh, gue beli. Pada saat dia beli dari toko yang di Jawa Tengah, ngirim langsung ke kota Bandung. Jadi dia tidak punya gudang, tidak punya toko. Berapa pendapatannya? 300 sampai 500 juta per bulan. Berbekal apa? Berbekal jalan-jalan dan berbekal BlackBerry. Lihat ya teman-teman, ini semua real terjadi di sekitar Anda, di sekitar kita, dan itu semua pelakunya adalah anak-anak muda. Yang memulai bukan karena mereka mempunyai S3 bisnis, S2 bisnis, bukan. Karena mereka memiliki kreativitas. Nah, keunggulan kalian sebagai generasi-generasi post milenial, kalian itu bukan lagi milenial, kalian udah masuk post milenial. Anak-anak yang lebih modern. Kalian sudah lahir di zaman serba digital gitu. Dari sejak lahir, kalian sejak kecil aja sudah tahu tuh cara megang handphone gitu loh. Kalau saya waktu kecil masih megang kelereng, belum ada handphone. Gitu. Tapi pas zaman kalian sudah hidup di dunia jadi digitalisasi. Gak heran, makanya banyak sekarang bisnis-bisnis online dimulai oleh anak-anak muda, bukan orang-orang yang lebih tua, karena mereka tidak punya literasi sebagus kalian. Contoh lagi yang lain, ini adalah batik. Ini pasar batik di Beringharjo, di Yogyakarta. Jadi kalau kita ke daerah Malioboro ya, nyari batik tuh ke sana tuh banyak tuh. Bagus-bagus, kita bisa tawar langsung, tawar-menawar dengan penjualnya. Kalau di Bandung itu ada di daerah Pasar Baru, dalam Kaum, seperti itu. Nah, kalau kita dulu jualannya seperti ini, nah ada seorang anak muda namanya Mbak Dea Valencia. Dea Valencia ini, dia punya bisnis yang dinamakan batik kultur. Jadi ceritanya gimana sih? Jadi waktu dia umur sekitar 18 tahun gitu kalau nggak salah ya, atau mungkin lebih muda lagi, neneknya itu memberikan kain batik kepada si Dea ini. Si Dea ini bingung mau diapain ya kain batik ini. Akhirnya dia terpikir, udah dibuat baju aja deh. Dia cari model yang dia mau. Dia by the way bukan anak fashion, dia adalah anak komputer. Dia ngambil penjurusan komputer. Dia ambil yang dia mau, desain seperti apa, dia datang ke tukang jahit, Mbah saya pengen buat baju yang kayak gini, ini desainnya seperti ini, ukurannya ya udah saya pengen pakai. Jadi dijahit, selesai. Setelah itu, setelah habis selesai di fotonya, ditaruhnya di Instagram, di Facebook. Dia jualan ke Facebook, tiba-tiba dia coba-coba jualin laku nggak ya? Ternyata laku. Jadi setelah itu dia beli lagi kain, dia buat lagi, dia foto lagi. Jadi model yang waktu itu hanya dia sendiri, gitu. Jadi dia buat sendiri, desain sendiri. Setelah itu foto sendiri, taruh ke Facebook. Dijual lagi, laku lagi. Gitu. Dan harganya nggak terlalu murah kayak di pasar-pasar Beringharjo kayak gitu. Harganya cenderung lebih mahal. Dan ternyata produknya itu berkembang dari Facebook. Dia itu bisa mendapatkan sales dari di Indonesia sampai dengan luar negeri. Dan beberapa tahun lalu dia itu menjadi pemenang wirausaha muda mandiri dari Bank Mandiri. Dan sekarang dia sudah punya gerai-gerai di beberapa mall. Dan sampai saat ini salutnya dia sekarang sudah produksi sendiri. Jadi udah nggak ke tukang jahit lain lagi, dia sudah produksi sendiri. Tapi yang menjadi tukang jahit itu orang-orang kaum difabel. Jadi dipekerjakan gitu teman-teman. Dan saya melihat sekarang juga di website dia sudah punya website sendiri. Sekarang foto-fotonya masih juga dia banyak jadi modelnya sendiri. Jadi itu ya teman-teman. Dia bukan anak desain, tapi dia tahu tentang desain yang oke untuk anak muda. Dibawanya ke tukang jahit, dikasihnya foto, setelah itu dipakainya di fotonya dengan kameranya biasa, taruhnya di Facebook. Dan ternyata itu bisa terus berkembang. Batiknya itu harganya sekitar 300-an sampai 1,5 jutaan. Jadi bukan harga murah juga. Lihat ya, dia bisa menjual sesuatu yang sudah ada di market secara luas, kita tawar-menawar, tapi dia bisa menjual produk dengan harga lebih tinggi, dengan gaya yang oke, dengan cara yang kreatif. Sekali lagi ini gara-gara digitalisasi, teman-teman. Dan ini terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Bayangkan kalau saat ini semakin gampang kita untuk berbisnis memulai secara online. Yang lain, ini nih
beberapa tahun lalu ini kan di Indonesia ini kan banyak banget ya diprotes sama perusahaan-perusahaan taksi, sama angkutan umum, penolakan terhadap kendaraan transportasi online seperti Uber dulu ya. Kalau Uber sekarang di Indonesia juga ada, Gojek, Grab seperti itu. Tapi apakah mereka ini berkompetisi apple to apple? Sebetulnya mereka ini tidak apple to apple karena perusahaan taksi seperti Bluebird, mereka itu perusahaan taksi. Mereka tuh memiliki izin untuk menjalankan bisnis transportasi. Tapi seperti Uber, Gojek, Grab, mereka itu adalah perusahaan IT. Mereka itu perusahaan software. Mereka bukan perusahaan transportasi. Mereka perusahaan aplikasi yang mempertemukan antara pengendara yang memiliki kendaraan dan orang yang pengen diantarkan dari titik A ke titik B. Jadi mereka ini perantara doang. Jadi mereka sebenarnya bukan perusahaan transportasi. Tapi yang kita lihat ternyata perusahaan seperti Uber, Gojek, Grab dan lain-lain itu mengubah landscape persaingan di dalam industri transportasi. Akhirnya kan Bluebird menanam uang ke Gojek. Jadi kalau kita pesan Gojek sekarang bisa dapat Bluebird juga kan. Nah jadi sekarang itu perusahaan-perusahaan konvensional pun sudah mulai berubah semuanya. Dan banyak banget mahasiswa saya mencari uang tambahan, dia narik Gojek, narik Grab gitu. Lumayan dia sebulan bisa dapat berapa juta dari narik-narik itu pas dia lagi nggak kuliah, dia narik. Dia nganterin makanan, nganterin orang gitu, jemput pakai motor, pakai mobil gitu. Dia bisa mendapatkan pendapatan. Dan itu adalah salah satu wirausaha juga. Itu juga salah satu wirausaha karena kita berdaya mandiri untuk dapat menghasilkan sesuatu dari aset yang kita punya. Mereka memiliki SIM, mereka punya kendaraan, ya udah, saya tinggal daftar aplikasi, saya bisa menghasilkan duit. Nah, sampailah kita ke pemahaman tentang toko offline sama toko online. Kalau zaman dulu itu zamannya kita buka toko. Kita kalau mau dagang apapun harus ada toko. Kalau zaman sekarang, teman-teman tidak harus punya toko. Yang penting Anda punya jaringan internet, Anda punya ide bisnis, Anda bisa lakukan segera di online. Contohnya ya, nggak usah jauh-jauh, kita bisa buat website. Dan dulu kan kalau buat website itu mahal ya, harus pakai orang IT gitu. Kalau sekarang di internet itu sudah banyak banget aplikasi-aplikasi untuk buat website dengan harga yang sangat murah dan tapi juga canggih gitu loh. Jadi udah gampang buat website sekarang. Atau kita buka toko di e-commerce seperti Tokopedia, di Shopee, di Blibli, itu udah gampang banget kita buka. Pakai sistem apa bisnisnya Pak? Saya nggak punya produk, ya pakai dropship aja, bisa beres. Banyak orang sukses dropship loh, bisa puluhan sampai ratusan juta per bulan. Gitu. Jadi hampir tidak ada halangan teman-teman, hampir tidak ada alasan saya tidak bisa menjadi pebisnis. Saya tidak tahu, saya tidak punya modal. Oh zaman sekarang bisa bisnis itu gampang secara online gitu. Karena memang nyata. Cuman permasalahannya, kenapa tidak semua orang pengen memulai? Padahal ini kan gampang gitu. Karena tidak semua orang memiliki semangat motivasi untuk menjadi seorang pebisnis. Gitu. Masih cukup banyak kita yang takut untuk memulai bisnis. Kenapa? Resiko katanya. Pak, takut saya resiko Pak. Saya mending kerja saja. Nggak salah juga sih, itu juga menjadi berkah bagi kita. Gitu. Tapi sebenarnya dalam bisnis pun kita bukan berjudi dengan resiko, tapi kita mempertimbangkan, memanage resiko yang bisa kita ambil, tapi kita mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi karena kita bisa mengatur resiko tersebut. Kehilangan uang pasti bisa aja mungkin terjadi. Jadi saya sering suka omongin ke mahasiswa saya, kalau Anda belum pernah mulai berbisnis dan pengen mulailah dari kecil dulu. Sesuatu yang Anda bisa tolerir kalau uang itu hilang. Misalkan, Anda kan kalau kita nonton kan sebelum pandemi itu kan nonton ke XXI, CGV itu kan harga tiketnya sekitar 25 ribuan gitu misalkan. Kalau kita ngajak pasangan kita itu kan dari 50.000 seminggu, nonton 4 kali itu dari 200 ribuan gitu. Kita mencoba untuk menyimpan uang kita ya, misalkan 200 ribuan sebulan gitu ya. Nah, kita tuh sudah mulai bisa berbisnis loh. Contohnya apa ya, kayak tadi itu dropship, buka toko di Tokopedia itu gratis. Nah, tapi masalahnya
Anda mau tidak merelakan 200.000 itu kalau misalkan gagal. Nah, jadi mulai dari paling kecil dulu. Oh, nggak apa-apa lah kalau gagal juga 200.000, saya masih bisa kok hidup, gitu misalkan. Jadi mulai dari kecil, begitu nanti berhasil, naikin. Begitu nanti berhasil, naikin, naikin, naikin. Akhirnya kita akan mulai berani. Nah, dan ternyata saya menemukan masih banyak orang yang takut untuk menempuh resiko untuk memulai berbisnis. Nah, saran saya teman-teman, cobain dari yang paling kecil dulu. Jadi kalaupun rugi, ya uang jajan kalian lah terambil gitu. Tapi kalian masih bisa hidup. Justru mumpung masih kita sekolah, masih kita kuliah, ini kesempatan yang oke untuk dapat kita memulai. Saya sendiri secara pribadi memulai bisnis, belajar bisnis itu sejak kuliah, dan saya ngerasa itu sudah telat sebenarnya kalau sejak kuliah. Jadi pas berkuliah itu bisnis yang pertama itu paling saya ingat itu jual bunga mawar. Jual bunga mawar di setiap malam minggu ke pasangan-pasangan yang ada di kota Bandung. Jadi kita menyebar di daerah Ciamplas, di daerah Bandung. Kita ambil bunga dari Lembang, kita bawa ke Bandung, kita jual. Harganya sekitar waktu itu sekitar berapa puluh ribu gitulah. Gitu. Jadi dari situ saya mulai belajar bagaimana berani untuk ngomong sama orang lain, berani untuk menawarkan, dan berani untuk malu, berani untuk ditolak gitu. Nah, pada saat saya mulai dari yang kecil-kecil gitu, saat saya sering banget ditolak jualan saya semakin ahli untuk berkomunikasi, saya semakin ahli untuk menjual. Dari awalnya menjual mawar, akhirnya menjual kue. Saya cari kue di pasar. Saya kan ini ceritanya udah aktif di kampus ya. Saya udah tahu nih di kampus saya, ibu ini pasti selalu jadi seksi konsumsi nih kalau acara. Jadi saya datengin dia, Bu, saya ada kue Bu, kalau ibu nanti ada acara belinya dari saya ya. Nah, padahal kuenya saya buat, saya ambil dari pasar gitu. Jadi karena saya punya hubungan yang baik, saya bisa memulai bisnis itu. Dan itu tanpa modal, karena kan si ibunya bayar dulu ke saya. Lalu saya beli ke, ke pasar. Nah, dari mulai kecil itu akhirnya saya mulai bisnis yang di kaos, gagal. Bisnis kaos, habis itu saya mencoba bisnis minuman. Nah, bisnis minuman ini dulu ini saya pengen juga ceritakan. Bisnis minuman ini pada saat itu saya mulai juga sejak masih berkuliah. Itu kita buat produksi jadi Thai tea, nama brand saya King Thai Tea dulu. Saya buat berdua sama teman saya, itu dari kos-kosan, jadi masak di kos-kosan, kita distribusikan ke toko-toko. Dari awal salesnya itu cuma sekitar ya 3,5 juta lah per bulan, ya oke ya. Sampai dengan 150 juta per bulan. Jadi setahun itu kita bisa dapat berapa M. Gitu. Semua bermula dari kos-kosan. Tapi setelah itu kita berkembang dong. Nah, di situ saya secara mental, secara karakter saya bertumbuh, teman-teman. Karena saya mulai dari nol, akhirnya saya pelan-pelan gagal, tapi semakin berani, semakin pintar, semakin berani, semakin pintar. Akhirnya kita mulai menemukan karakter sebagai seorang entrepreneur itu seperti apa. Oh, nggak gampang menyerah, berani untuk memanage resiko, dan terbuka untuk hal-hal baru. Nah, beberapa tahun setelah itu, akhirnya mulailah dunia online itu berkembang kan ya. Jadi pas dunia online ini berkembang, saya juga harus terus belajar. Saya punya toko juga, saya punya bisnis dropship juga. Pada saat ini saya terus belajar, saya harus keep up dengan apa yang perubahan terjadi. Karena peluang-peluang itu pada saat ini tuh ada di mana-mana teman-teman, ada di mana-mana. Cuman kita aja yang mungkin males untuk nyarinya. Padahal kalau kalian searching aja di handphone, kita bisa ketemu banyak peluang banget untuk bisa kita bisniskan gitu. Jadi zaman online ini justru saya ngerasa ya gampang banget untuk berbisnis karena sudah disediakan dengan begitu limpah ruahnya, dengan murah, dengan sangat gratis, paling gampang. Makanya kan Tokopedia hashtagnya mulai aja dulu. Dia pengen mengajak orang tuh jualan deh, walaupun lu kerja, lu kuliah, lu sekolah, coba deh mulai bisnis. Jadi kita bisa berbisnis jualan apapun. Dan yang paling banyak kalau itu di Tokopedia kayak gitu, dropship itu banyak banget orang-orang dropship. Nanti kalau ada yang pengen bertanya tentang dropship, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai dropship ya, apa itu dropship seperti itu. Nah, jadi di mahasiswa saya juga saya melihat di pembelajaran kita di Unpar sendiri, memang kita sudah memasukkan unsur-unsur pembelajaran bisnis online. Gitu. Jadi
kita kasih tahu trik bagaimana pemasaran digital, kita kasih tahu kayak gini loh cara jualannya, foto produknya kayak gini, pakai pakai handphone pun nggak apa-apa bisa. Nanti nembak iklannya tuh seperti ini gitu. Karena itu bisa membuka peluang kita pada saat Anda lulus nanti, kita nggak perlu repot-repot lagi mencari, aduh kerja apa ya. By the way guys, kalau kita masuk dunia pekerjaan, saya kan juga pernah ya, apa namanya, apply juga ya. Kalau perusahaan-perusahaan gede itu nanti yang apply itu bisa ribuan orang, tapi yang diterima itu paling cuma berapa puluh gitu. Jadi persaingan kita tuh sangat ketat di dunia pekerjaan. Belum lagi orang-orang asing sekarang bebas masuk ke Indonesia karena persaingan bebas. Itu adalah globalisasi yang terjadi. Dan sekarang perusahaan itu cukup banyak loh yang meng-hire pegawai itu dari freelance gitu. Kayak kalian pun sekarang bisa juga loh bisnis freelance. Teman saya ada yang dia freelance ngerjain desain orang-orang Amerika gitu. Jadi kerjanya cuma dari laptop, dibayar dolar per jam gitu. Kalau kita ke Bali itu banyak banget bule-bule ya, kok kayaknya bule ini bulanan gitu di Indonesia nggak balik-balik, dapat uang dari mana? Mereka itu freelancer rata-rata. Jadi mereka itu pagi-pagi kerja ke coworking space, setelah itu ya bisa enjoy, setelah itu bisa main. Tapi mereka itu pada dasarnya bekerja freelance. Ada keponakan dari teman saya, dia itu sekarang freelance untuk Google, untuk Facebook, Instagram gitu. Kerjaannya adalah mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Hanya itu kerjaannya. Tapi dia per bulan bisa dapat 1.500, 1.500, 1.500, 1.500. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 perusahaan startup gitu dari Amerika yang dia bekerja freelance itu. Jadi dia berapa uangnya? Itu aja teman-teman. Itu freelance gitu. Dan freelance itu salah satu bisnis online juga kalau menurut saya. Karena kita kita bidding, kita mencoba setiap ada project, kita apply. Nanti kalau kita berhasil menang, kita dibayar gitu. Ada website seperti freelancer.com ataupun 1000lancer.com. Nah, itu Anda bisa daftar. Mereka itu mencari orang-orang yang bisa desain, yang bisa coding, marketing, kayak gitu-gitu. Dan itu nggak perlu ahli banget sih. Dulu ada teman saya, dia itu anak sastra, tapi dia itu freelance-nya itu dia untuk ngedit foto. Ngedit foto kan gampang, cuman keterang, habis itu dibuat lebih tajam, kayak gitu aja. Dia katanya kerjain aja sambil tidur-tidur. Tapi zaman dulu 2004 2006 gitu ya, dia sudah dibayar itu per foto sekitar 100 sampai 300 ribu per foto gitu. Jadi luar biasa itu. Dan bekalnya ya tentu saja kalau freelance kayak gitu kita harus bisa bahasa asing teman-teman, karena mereka kan bertanya pakai bahasa asing, kita dibayar pakai PayPal, pakai dolar. Nah, jadi apakah kita harus selalu dimulai bisnis itu jual produk bagus? Produk bagus memang bisa kita jual dengan oke banget gitu ya. Produk viral ya, termasuk gampang lah jual produk viral di jangka pendek. Tapi banyak loh produk-produk yang tidak terlalu inovatif tapi bisa terjual bagus dalam jangka panjang. Contohnya, Anda pasti tahu nama brand Crocs ya. Crocs sendal karet yang kayak buaya gitu ya. Nah, Crocs itu di Indonesia kan booming banget ya, harganya kan lumayan mahal ya, ratusan ribu untuk sandal karet gitu. Itu kan bahan bakunya sebenarnya karet, sama dengan kayak sandal-sandal jepit kita yang harganya cuma berapa puluh ribu gitu di Alfamart gitu ya. Tapi dia bisa ngejual 300-700 ribu gitu. Beberapa tahun lalu sempat ada midnight sale itu di Senayan City Jakarta. Wah itu orang ngantri dari atas sampai bawah untuk mau beli produk Crocs gitu. Nah, di saat yang di tahun yang mirip bersamaan itu, dari perkumpulan desainer dunia, brand Crocs itu terpilih pemenang sebagai brand fashion terburuk di dunia. Saya baca itu di berita. Tapi saya berpikir, mereka bilang ini brand terburuk, tapi di Indonesia dia sukses banget jualannya. Gitu. Jadi belum tentu loh produk yang jelek, produk yang tidak inovatif, kita tidak bisa menjual dengan besar, dengan luar biasa. Ya tadi contohnya yang tadi kasus tadi keripik singkong. Ya keripik singkong siapa yang nggak tahu gitu. Tapi ada yang berhasil menjualnya dengan cara yang berbeda, dikawinkan dengan digitalisasi, dia bisa booming. Baju distro, baju batik, atau apapun lah sekarang yang teman-teman bisa lihat. Jadi zaman sekarang itu bukan ngomongin masalah produk saja, tapi bagaimana kita menjualnya. Nah, bagaimana menjualnya itu teman-teman, itu banyak dimulai dari online.
digitalisasi, teman-teman. Begitu dari saya. Jadi semoga habis ini kita bisa diskusi mengenai bisnis online. Demikian Mbak Gloria. Oke Pak Dianto, terima kasih. Boleh teman-teman yang mau berdiskusi, boleh on mic atau di itu ya, di chat. Ada yang sudah punya bisnis belum di sini, teman-teman? Atau ada yang sudah tertarik memulai bisnis? Ada Pak, ada yang sudah tertarik Pak. Oh gimana, Mas Yupi? Gimana Mas? Tertarik ke jualan ini sih Pak, kayak apa ya, kayak es tradisional gitu, Apa tuh, es apa? es cendol Pak. Oke, sudah dilakukan? Sekarang kan apa ya, masih SMA gitu kan, masih belum ada waktu buat jualan gitu soalnya. Iya ya, kalau SMA tuh lebih sibuk lagi dibanding kuliah. Dari jam Apalagi sekarang 7 jam. Betul, tapi sudah tahu cara buat cendol? Sudah Pak. Oke, jadi memang benar Mas Yupi. Jadi kadang-kadangnya produk-produk kuliner kita itu tuh karena sudah gampang di dalam artian orang udah tahu ya, kayak bakso, cendol, gorengan gitu kan orang udah tahu. Jadi kita jualnya itu nggak terlalu sulit karena orang udah tahu. Yang penting rasanya enak gitu aja. Nah, kalian mungkin sudah pernah dengar ada kisah Randol, Raja Cendol. Saya lupa namanya siapa gitu, itu anak muda juga. Jadi dia bisnisnya bisnis jualan cendol, Mas Yuki. Cuman dia itu awalnya tidak buat cendol. Dia menemukan ada seorang ibu atau seorang pejuang cendol. Dia jalan gitu, dia enak nih, enak banget cendolnya. Akhirnya dia berpikir untuk jualan cendol dengan cara apa? Dia beli produk cendol. Setelah itu dia jual dalam bentuk dia sediakan motor atau apa gitu. Jadi dia cari penjualnya. Jadi dia beli cendol berapa banyak ke si ibu itu, dikasihnya ke tenaga salesnya, dikirimnya lah dia keliling-keliling gitu sampai akhirnya dia beli resep cendol ibu itu. Nah itu omsetnya luar biasa besar gitu. Padahal dia tidak tahu cara buat cendol awalnya. Cuma dia kepikiran, wah gua tahu gimana cara bisa ngejualnya. Saya akan buat tenaga sales yang keliling ke rumah-rumah jualan cendol. Gitu. Dan ternyata itu luar biasa. Nah zaman digital sekarang Mas Yopi sebenarnya sambil sekolah pun bisa kok. Cuman diatur-atur. Ya izin dulu sama orang tua pasti ya. Jadi cendol ini kan termasuk produk yang lumayan bisa tahan lama lah. Jadi enggak apa namanya kalau disimpan di lemari es gitu kan bisa lebih lama ya. Jadi caranya bisa gini. Kita buat bisnis cendol, nama brandnya kan tentukan produknya seperti apa, diproduksi di berapa banyak, ditaruh di kulkas gitu. Setelah itu kita daftar di Gojek, daftar di Grab, buka tokonya. Pada saat nanti orang ada beli, nanti kan si Gojek itu ngambil ke rumah, si Grab itu ngambil ke rumah. Nah nanti yang siapa yang jaga di rumah, misalkan ada mbak atau ada orang tua yang bisa ngasih produk itu langsung. Nah itu bisa berjalan di Bandung. Di Bandung itu ada saya pernah ketemu dengan salah satu pimpinan Gojek di Bandung. Dia itu bilang ada saya lupa nama martabak kafe di Bandung ya. Dia ini bisnis martabak, dia tidak punya toko dan dia baru kali itu dia buat, dibukanya lah martabaknya ini di garasi rumah dia. Gitu. Jadi bukanya, setelah itu dia daftar Gojek. Jadi dia tidak punya toko, dia hanya di gudang, di garasinya. Setelah itu dia daftar Gojek, GoFood gitu ya. Dan dalam waktu berapa bulan, salesnya itu per bulan tuh sampai 150 juta. Dia nggak punya outlet, dia hanya buat di garasi dia. Gitu. Jadi gara-gara mungkin tampilan fotonya menarik, harganya oke dan rasanya emang enak, jadi orang tuh repeat order terus. Gitu. Jadi si orang manajer Gojek ini masih tahu bahwa sekarang orang Indonesia itu sekarang jauh lebih konsumtif loh gara-gara adanya GoFood gini. Dan banyak produk-produk lokal yang bisa terjual lebih banyak. Nggak perlu punya outlet, yang penting kita punya titik di mana deket sama orang-orang gitu misalkan. Gitu. Jadi hanya titik pick up point gitu. Jadi sebenarnya sambil kuliah, sambil sekolah, sambil kerja, kita pun masih bisa berbisnis, Mas. Tapi ya konsepnya kayak gitu.
harus ada yang pick up point, ada yang ada yang bisa bisa menerima pada saat si tukang ojek itu datang gitu. Tapi saya setuju kalau si cendol itu adalah never ending story lah, sama kayak bakso. Bakso tuh kayaknya nggak akan pernah usai lah di Indonesia. Produknya akan oke aja gitu. Jadi anti anti perubahan lah kalau produk-produk seperti itu akan selalu disukai. Semangat Mas Yupi. Siap Pak, makasih Pak. Yuk. Ini Mbak Melisa Fu jualan rice bowl. Udah mulai jualan Mbak Melisa? Mbak Mel? Ada lagi yang bertanya, teman-teman? Saya mau tanya dong. Oh, silakan. Mas Matthew, silakan. Kenapa nih dosen tahu Pak? Kenapa? Kenapa, Pak? Ya, kenapa Mas Matthew? Jadi gini pertanyaannya, kan saya pernah Tupperware kan di Tokopedia. Nah, pas saya nggak iklan, nggak pakai, kan namanya top ads tuh di Tokopedia. Tapi kayak lama banget gitu, kayak nggak ada yang beli selama seminggu gitu ya. Nah, waktu saya pengen coba top ads, itu 100.000, akhirnya ada yang beli, nah rame. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak kita nggak pakai top ads tapi itu, soalnya saya juga udah share ke Instagram, ke WA story, tapi masih nggak ada yang laku-laku gitu, jadi harus pakai top ads, butuh modal. Oke. Tapi Mas Matthew juga ada melakukan iklan di Instagram kayak gitu? Ya, di story gitu. Oh, itu iklan atau hanya sebatas posting? Posting aja sih, di akun sendiri. Oh, oke. Jadi bukan iklan ya? Bukan. Oke. Jadi memang benar. Jadi salah satu keunggulan dari e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee, yang semuanya itu ya. Jadi mereka ini sudah punya ekosistem. Ibaratnya gini, gimana ya? Ibaratnya kita mau jualan air minum ke satu stadion yang cuacanya panas banget dan terdiri dari ratusan ribu orang. Menurut teman-teman, laku nggak air minum kita itu? Pasti laku kan? Kemungkinan besar pasti tinggi, pasti laku gitu. Karena di stadion itu berkumpul target market kita, calon konsumen kita. Nah, e-commerce itu ibaratnya seperti itu. Jadi e-commerce itu adalah tempat di mana berkumpulnya jutaan orang yang sudah jadi member, sering beli, dan dia sudah punya download aplikasi di handphone gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke situ, ibaratnya kita seperti jual gula ke semut gitu, ke sarang semut gitu ibaratnya. Jadi si ekosistemnya itu sudah terbentuk dan sudah banyak konsumennya gitu. Jadi dibandingkan kita buka website sendiri, bahkan sekarang paling gampang adalah masuk aja ke e-commerce dulu sendiri. Masuk ke e-commerce supaya kita dapat ekosistem yang besar itu. Nah, pertanyaannya adalah, tapi Pak, saya kan nggak ngiklan itu sulit dapat sales. Nah, karena pada saat ini yang jualan di Tokopedia ataupun di e-commerce lain itu udah sampai belasan ribu seller gitu, bahkan mungkin bisa jutaan gitu ya. Tokopedia itu tahun lalu 2020 katanya itu sepanjang sejarah mereka itu tertinggi penambahan jumlah seller baru, ada 2 juta orang nambah jadi seller gitu. Apakah karena orang ada kehilangan pekerjaan gitu ya, kehilangan pendapatan, jadinya mereka buka bisnis di Tokopedia. Nah, karena banyaknya penjual juga, sehingga kompetisi ini kan makin ketat, Mas Matthew. Nah, karena makin ketat, sehingga kalau kita cuma secara organik nampil doang, tapi kita tidak muncul di mata konsumen, tidak muncul nih ke yang dilihat sama konsumen di layar laptop ataupun di handphonenya, kita pasti memiliki awareness yang rendah. Nah, awareness yang rendah mengakibatkan sales yang rendah, karena orang tidak melihat produk Anda. Jadi pada saat orang searching misalnya baju anak murah gitu ya, ternyata yang akan dikeluarkan hasilnya pasti sama Tokopedia, orang-orang yang iklan gitu ya, kebayang ya. Berdasarkan riset, orang kalau mau beli sesuatu di e-commerce dia akan selalu ke kolom search. Nggak tahu kalau teman-teman, dia akan ke kolom search.
paling pertama. Setelah itu akan dibandingin produk-produk. Jadi karena begitu banyak pesaing kita, mau nggak mau kita juga harus melakukan iklan di dalam e-commerce tersebut. Gitu. Jadi kalau kita ngiklan di e-commerce tersebut, jadi Tokopedia akan mengiklankan kita ke jutaan orang yang ada di dalam ekosistem dia. Sehingga produk kita kan dilihat sama orang user. Masa sih dari 1.000 orang ngelihat 10 aja nggak ada yang laku gitu misalkan. Jadi semakin banyak kita ngiklan, semakin banyak orang lihat, kemungkinan produk kita terjual juga semakin tinggi. Nah, tapi Pak, kan saya juga ngiklan di Instagram. Nah, tadi ternyata kan bukan ngiklan di Instagram, hanya ngeposting biasa. Artinya yang melihat itu kemungkinan besar hanya follower-followermu yang teman-temanmu. Jadi artinya ruangannya makin kecil kan. Kalau ruangannya kecil, artinya kemungkinan untuk dapat salesnya tinggi atau enggak? Makin rendah. Supaya sales kita makin tinggi, kita harus ke ruangan yang lebih gede lagi. Nah, e-commerce menyediakan itu. Kecuali Mas Matthew juga melakukan iklan Instagram Ads, Facebook Ads, secara mandiri. Begitu orang lihat iklan Mas, produk Mas, dia ngeklik, dia langsung masuk ke Tokopedia, Tokopedianya Mas gitu. Itu bisa juga gitu. Dan beberapa orang itu mengkombinasikan antara iklan Tokopedia sama iklan di sosial media supaya salesnya makin tinggi karena makin banyak orang tahu, traffic makin tinggi, konversi juga makin tinggi gitu. Tapi memang kalau kita tidak invest ke marketing, sales jangan diharapkan untuk meningkat atau ada gitu. Jadi kalau kita pengen sales, mau nggak mau kita harus iklan. Nah, berapa banyak? Rata-rata di industri itu 1:10. Misalkan gini, target kita penjualan 1 juta. Jadi, ads kita minimal itu 100.000, 10%-nya gitu. Karena rata-rata yang terjadi ya, kalau efektif ya itu dari 10% uang budget kita dari target sales kita itu bisa menghasilkan sekitar 7 sampai dengan 10 kali lipatnya. Itu kalau kita efektif gitu. Saya rata-rata ngeliat review orang-orang yang jualan di Tokopedia, dia itu sekitar 10 sampai 20% dari target sales dia ngiklan di Tokopedia. Jadi misalkan Mas Matthew ngejar target sales 100 juta, ya berarti spending Mas bulanan setiap bulan itu ngiklan mungkin sekitar 10 jutaan gitu untuk mencapai 100 juta. Gitu. Karena kan begitu kita ngiklan, kan foto produk kita dijejerin di depan konsumen. Gitu, masa sih dari 100.000 orang 1%-nya aja nggak ada yang nyangkut gitu loh ya. Jadi ngiklan itu tetap penting Mas, apalagi di e-commerce ya, di Shopee juga ada Shopee Ads, Tokopedia juga ada Ads, rata-rata sekarang punya Ads semuanya, dan bisa kita kombinasikan dengan iklan-iklan di media sosial, di Instagram, di Facebook, dan di Google misalkan, seperti itu Mas Matthew. Oh, berarti kalau nggak pakai iklan sangat kecil harus dibeli. Betul, kemungkinannya kecil. Karena kan kita bersaing sama produk lain kan, Mas. Gitu. Belum lagi produk lain itu dia tuh sering muncul di depan kita gitu. Jadi kan konsumen ini dia nyari produk A gitu. Produk A ini bukan produk yang unik banget gitu loh. Jadi begitu apa yang muncul di depan dia dan harganya oke, tanpa pikir panjang kan dia langsung beli gitu. Jadi kita sudah kehilangan momentum itu. Gitu. Jadi sekarang kita itu bersaing untuk mencapai sisi penglihatan konsumen. Konsumen harus sering melihat produk kita, Mas Matthew. Itu brand awareness. Di digital itu konsumen harus sering melihat produk kita supaya kita masuk pilihan mereka. Kalau kita udah masuk pilihan mereka, kemungkinan besar kita akan sales tinggi. Kecuali ya, produk kita itu benar-benar unik. Dan kita adalah salah satu dari sedikit penjual yang menjualnya. Misalkan toko resmi gitu ya. Toko resmi distributor brand apa gitu. Jadi orang akan mencari produk tersebut karena sangat unik, dia akan mencari ke toko resminya. Jadi nggak perlu iklan pun bisa aja tinggi salesnya. Atau dari konsumen-konsumen sebelumnya yang sudah puas dengan produk Mas, dia akan kembali lagi ke produk ke toko Mas. Gitu. Kayak saya ya, kalau udah suka beli produk tertentu dari toko A, saya nggak akan ganti-ganti. Saya cuma ke history, saya klik lagi produk itu kan ke tokonya lagi, saya beli lagi dari itu. Saya nggak cari-cari lagi yang lain. Gitu Mas. Jadi bisa saja tanpa iklan pun kita bisa menghasilkan sales yang bagus, bisa. Tapi ya itu dari konsumen lama atau produk kita ini benar-benar unik yang bisa didapat dari sedikit toko, salah satunya dari toko Mas. Gitu Mas Matthew. Oke, makasih. Sama-sama, semangat Mas ya.
Ini ada Mbak Aurelia. Izin bertanya, bagaimana cara membangun kepercayaan customer untuk membeli produk dari kita yang masih baru merintis? Karena pasti customer akan lebih yakin berbanding toko yang sudah. Oke. Ini ngomongin di e-commerce ya, Mbak Aurelia? Di e-commerce seperti Lazada, benar ya? Oke. Jadi kalau menurut saya tidak mutlak seperti itu kok Mbak. Enggak. Cukup banyak testimoni dari penjual-penjual lapak baru, itu mereka bisa menjual dengan bagus walaupun mereka masih belum official store, belum belum yang tokonya yang sudah lebih mapan gitu. Tapi kuncinya adalah pertama, produknya harus produk yang orang-orang cari gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau kita jualan online ini kan kita melakukan riset terlebih dahulu, produk apa nih yang sedang bagus nih, wah bentar lagi mau Natal nih, berarti pernik-pernik Natal gitu, kita banyakin gitu, pakai keywords, pakai judul-judul produk Natal gitu. Nah, atau dan juga ditambahkan toko kita itu harus di branding dengan bagus, kasih banner yang oke, jangan sembarangan, kasih foto yang menarik, kasih caption penjelasan produk yang benar-benar niat gitu. Jadi orang pas ngeliat toko kita, dia nggak ngeliat toko baru, tapi dia ngeliat toko yang well managed, dan produk kita itu harganya masuk akal ya, nggak sembarangan ngasih harga, bahkan mungkin kita kasih penawaran harga yang lebih murah gitu. Jadi apalagi kalau kita tembak sama iklan tadi, kalau kita tembak iklan itu bisa saja akhirnya sales kita bisa lebih bagus dibandingkan sales toko yang sudah lebih banyak penjualannya gitu. Karena konsumen di online fokus mereka itu ke produk, Mbak. Produk dan harga, bukan ke toko sebenarnya. Toko ada, tapi biasanya itu kalau harganya sudah mahal, kalau harganya sudah jutaan kan kita nggak tokonya, ini resmi atau enggak. Tapi kalau rentang harganya masih murah gitu ya, belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, dia akan mencoba membandingkan aja. Misalkan dia ngeliat produk ini Samsung, yang satu lagi Samsung, yang satu harganya ini 100.000 lebih mahal, ini yang ini harganya lebih murah 100.000. Dilihatnya, oh ini tokonya lumayan oke kok, terpercaya, dan dia bisa dihubungi dengan cepat kalau kita nanya gitu ya, responnya cepat. Oh kalau gitu saya ambil yang ini gitu. Walaupun tokonya bukan toko-toko yang sudah lama jualan gitu. Karena fokus konsumen di online itu produk dan harga gitu. Tapi jangan terjebak juga harus harga yang lebih murah yang menang, belum tentu sih. Jangan juga kita terjebak dengan ngasih diskon terus tapi kita sudah profit kita itu sudah nggak sehat gitu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau saya tidak setuju hanya toko lama yang bisa bagus. Sebenarnya toko baru pun bisa kita drive. Pertama dengan branding yang bagus, harga yang bagus, produk yang populer. Keempat, tembak sama iklan, Mbak. Ya kalau di Tokopedia ya di Tokopedia Ads gitu ditembak. Gitu, Mbak Aurelia. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Silahkan, siapa lagi? Saya nanya lagi boleh gak? Boleh atuh, kenapa nggak boleh? Kalau fast moving consumer good itu kayak apa sih? Gimana Mas Matthew? Brand fast moving consumer good. Oh, F ini ya, saya tulisin ya untuk teman-teman juga ya, fast moving consumer goods. Oke, nih mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar atau singkatannya FMGC. Oke. Terima kasih pertanyaan Mas Matthew. Jadi ini adalah kategori produk. Jadi dalam pemasaran itu ada beberapa kategori produk. Nah, salah satu kategori yang terkenal itu namanya fast moving consumer goods. Jadi kalau kita artikan, ini adalah produk-produk yang cepat perputarannya. Nah, cepat perputarannya dalam artian adalah orang itu sering beli dan repetisinya cepat. Contohnya apa? Ini produk-produk kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti pasta gigi, sabun, habis itu tisu gitu ya. Jadi itu tuh semua produk yang cepat bergerak gitu. Nah, tipe karakteristik produk FMGC itu produk-produk yang dipakai sehari-hari dan harganya tidak terlalu mahal. Dan dia harus tersedia sebanyak-banyaknya. Jadi kayak Pepsodent gitu kan, ya dia masuk sebanyak-banyak ke toko sebanyak-banyaknya, ke warung juga masuk, ke online juga masuk gitu. Karena apa? Produknya ini bukan suatu produk yang mahal gitu. Jadi kalau orang misalnya Anda yang misalnya Matthew datang ke warung,
beli Pepsodent dong, aduh nggak ada Pepsodent, yang ada Ciptaden, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Jadi kayak gitu loh. Jadi orang nggak terlalu masalah, tuh harganya beda-beda dikit. Itulah fast moving consumer goods. Nah, kok ini salah, kebalik itu, FMCG, kebalik, sorry, kebalik G sama C. Jadi produk-produk ini produk-produk yang relatif gampang untuk dijual karena orang itu gunakan sehari-hari dan cepat habis. Gitu. Jadi produknya itu cepat dikonsumsi, cepat habis. Ada penjual, saya kenal orangnya, dia jualan tisu, tapi tisunya itu kiloan, 1 kilonya harganya murah banget, cuma 26.000. 1 kilo tisu itu banyak banget, tapi tisunya bagus banget, dan saya langganan itu beli ke dia selalu. Nah itu fast moving tuh, karena saya saban bulan pasti akan beli tisu gitu loh, kan itu habis dan itu digunakan. Nah FMCG itu produk seperti itu, Matthew. Gitu. Jadi produk yang, tapi keuntungannya bisa gak besar loh, Matthew, ini. Keuntungannya bisa kecil, bisa 5%, 7%, 3% gitu. Tapi perputaran cepat. Ini tipe-tipenya mirip produk seperti ini loh, produk yang namanya produk komoditas. Nah, produk komoditas juga cepat perputarannya. Apa? Beras, telur, gula. Itu pasti laku gitu loh. Udah, Matthew mau punya 10 ton telur pun pasti laku, Matthew. Gitu. Jadi mau punya 10 ton daging ayam pun pasti laku. Gitu, karena itu komoditas, sesuatu yang dibutuhkan sehari-hari, perputaran bahkan lebih cepat. Nah, tapi keuntungannya makin kecil. Paling cuma, dulu ada mahasiswa saya jadi distributor telur ya, dari mulai kuliah, dia ngantarnya cuma pakai motor, sampai dia ngantar pakai truk gitu, bertonton, itu profitnya paling cuma 1-3%. Gitu. Tapi selalu ada yang beli gitu loh, selalu ada yang beli. Nah, itu bedanya produk-produknya. Gitu, Matthew. Kalau kayak AC gitu, Gimana? barang elektronik itu namanya apa? Oh, kalau elektronik bukan fast moving. Kalau elektronik itu masuknya ke elektronik, gitu. Masuknya ke elektronik goods. Nah, kalau di elektronik yang paling cepat perputaran salesnya itu adalah udah jelas handphone, smartphone, gitu. Saya tanya sama teman-teman saya yang bekerja di e-commerce ya, wah itu elektronik yang paling tinggi handphone penjualannya. Sama setelah itu turunannya adalah ininya ya earphone lah, earbuds lah, kabel lah, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi kalau elektronik itu bukan FMCG. Gitu. Oke, makasih. Ya, siap. Rehan, Pasar Ibu. Oke, dropship ya. Sedikit saja saya akan bahas dropship sedikit aja. Karena bahas dropship ini sebenarnya panjang. Tapi jadi gini, dropship itu memungkinkan kita dapat berbisnis, dapat menjual produk tanpa perlu beli stok, tanpa perlu melakukan stok. Bahkan kita nggak perlu ada ruangan. Jadi analoginya adalah saya penjual, ini adalah yang punya barang, supplier. Ini konsumen saya, ini konsumen saya nih. Saya buka toko di Tokopedia, namanya Toko Dianta. Saya jualan pernak-pernik handphone, saya ambil dari supplier ini. Saya minta fotonya, saya minta keterangannya, saya minta harganya, saya taruh ke toko saya, harganya saya naikin. Pakai foto-foto dia. Saya sudah setuju sama dia untuk kerjasama dropship. Setelah itu datanglah si konsumen ini, Mbak Gloria, dia melihat produknya di toko saya, dia beli saya, dia bayar ke saya. Setelah dia beli ke saya beli ke bapak ini. Nih, ke bapak ini saya beli nih, si Gloria beli handphone ini gitu. Oke, setelah itu dari bapak ini supplier akan mengirimkan langsung ke Mbak Gloria, menggunakan nama saya, menggunakan nama toko Dianta, gitu, menggunakan alamat saya, alamat si toko Dianta itu. Jadi si Mbak Gloria tahunya beli dari saya, dia tidak pernah tahu dia itu beli dari si ini, gitu. Saya cuma menjadi perantara, mendapatkan keuntungan dari markup yang saya lakukan, gitu. Nah, dropship itu seperti itu, teman-teman. Jadi dropship itu bisa dibilang hampir tidak ada modal untuk memulainya. Cuman kita harus pandai untuk mencari produk apa yang laku, gitu, mencari produk apa yang laku, dan membuat tokonya itu harus buat benar-benar toko yang bagus, responnya juga tetap harus cepat. Jadi benar-benar seperti kita buka toko gitu loh.
Begitu ada orang beli, kita respon, orang ini kita pesan gitu. Jadi memang fokusnya lebih kepada manajemen bagaimana pelanggan bisa puas, kita bisa memiliki produk yang bagus. Dan triknya juga adalah bagaimana kita bisa memiliki supplier yang terpercaya, barangnya juga selalu ready, dan dia tuh selalu menepati janjinya lah. Kalau produknya ada ya pasti ada, jadi dia bisa kirim. Dan zaman sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa jadi supplier ini. Jadi satu supplier ini bisa banyak barang di dia. Jadi dia bukan lagi supplier, dia udah perusahaan gede. Gitu. Jadi kita bisa pakai dia, produknya macam-macam dari A sampai Z ada semuanya. Tinggal kita ambil foto-foto dari dia semuanya, kita taruh di toko kita jual orang lain. Kita iklankan di Tokopedia, orang beli sama kita bayar bapak ini. Nah, jadi segitiga dia. Jadi benar-benar seperti segitiga. Dropship itu sistemnya seperti itu. Jadi perantara lah ibaratnya, dan kita ngambil keuntungan dari situ. Gitu. Dan sekarang dropship makin gampang. Kalau dulu kan dropship itu agak sulit ya. Jadi kita buka toko di Instagram gitu ya. Sis, berapa nih sis? Oke, nanti kita hubungin lagi secara pakai handphone ke bapak yang sebelah gitu, ke toko gitu. Kalau zaman sekarang kan udah ada e-commerce, udah gampang banget. Bahkan kita mau dropship dari produk-produk dari Cina pun bisa. Produk dari Cina itu kan murah-murah banget teman-teman. Ini botol nih kayak gini nih, kalau kita beli kan di pasaran harganya mungkin bisa 75 sampai 95. Ini kalau kita beli dari Cina ini harganya bisa paling 15.000 gitu loh, teman-teman. Jadi harganya tuh murah banget. Kita bahkan bisa dropship dari Cina sekarang gara-gara ada teknologi gitu, dan foto-fotonya bisa diambil, harganya bisa diambil. Nah, pakai AliExpress. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah dropship, Mas Rehan. Gitu, dan semoga teman-teman bisa sedikit dapat lah tentang dropship. Gitu, Mas Rehan. Sepertinya udah paham ya, Pak. Siap. Oke. Oke deh, berarti karena udah jam 3, berarti kelasnya udah kelar. Oke, thank you untuk Pak Dianta Hasri, Pak, yang sudah memberikan ilmunya untuk kita tentang bisnis online, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir di Zoom kali ini. Nah, berarti udah kelar dan udah boleh live meeting ya teman-teman semua. Baik, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Universitas 123. Sukses ya teman-teman ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak. Juga. Mari teman-teman, sukses ya Terima semuanya kasih, guys. Pak. Siap, mari.